Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jumedi Kusuma, NIM 06061281924024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT UAS MK Evaluasi Pembelajaran Penjas. Baiklah, mungkin langsung saja ya saya tampilkan. Yang pertama di sini ada nama Ahmad Jumedi Kusuma, NIM 06061281924024, kelas Indralaya, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Penjas, dosen pengampu Dr. Handes Giartama, MPD, dan Destriani, MPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat evaluasi. Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang disengaja atas input yang diinginkan sesuai tujuan yang diterapkan. Sebagai sebuah proses, maka pendidikan harus dievaluasi hasilnya untuk melihat apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan pokok evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Indikator keefektifan itu dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Next, di sini ada pengertian. Pengertian menurut Ralph Tyler dalam Suharsimi Arikunto 2012 menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Yang selanjutnya ada Groundland dan Lin 1960 mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada komponen yang perlu dievaluasi, yaitu ada 5: input siswa, guru, kurikulum dan materi, sarana, terakhir lingkungan. Sini juga ada prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama ada prinsip integralitas. Kemampuan-kemampuan yang dimaksud meliputi penanaman konsep-konsep intelektual, pembentukan keterampilan, penanaman sikap dan nilai, pengembangan proses berpikir kritis, dan penyesuaian fisik, emosional, dan sosial. Yang kedua ada prinsip kontinuitas. Proses pembelajaran merupakan proses yang kontinu, yaitu berlangsung terus-menerus hingga pada akhirnya akan mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga ada prinsip objektivitas. Hasil evaluasi yang terkumpul harus dapat ditafsirkan secara jelas dan tegas. Perkembangan kompetensi sebagai hasil belajar seseorang dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan kompetensi sebelumnya. Selanjutnya ada macam-macam evaluasi. Yang pertama adalah ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua ada evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga adalah ada evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang terakhir ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bergairah siswa. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk materi UAS evaluasi pembelajaran penjas. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.